Salam sejahtera bagi kita semua. Senang dapat bertemu kembali bersama saya Pastor Charles Sebastian dalam channel YouTube kita Bro Semesta. Saudara-saudari terkasih, hari ini kita telah tiba pada hari Minggu Advent yang ketiga. Dan pada hari ini kita merenungkan secara khusus ajakan untuk bergembira. Apabila tiba-tiba ada orang yang mengajak saudara-saudari untuk bersukacita dan bergembira, bagaimana reaksi saudara-saudari? Atau semisal saya berkata kepada saudara-saudari, silakan tersenyum, silakan bergembira, bersukacita. Tentulah saudara-saudari akan bertanya, dengan alasan apa? Mengapa kita harus bersukacita atau bergembira? Pada dasarnya kita semua suka akan apa itu yang memberikan kegembiraan, memberikan sukacita, dan yang memberikan kebahagiaan kepada kita. Dari bacaan pertama, kita akan dengar ajakan bersukacita ketika dikatakan, bersorak-sorailah hai putri Sion, bergembiralah hai Israel, bersukacita dan beria-rialah dengan segenap hati hai putri Yerusalem. Dan dari bacaan kedua, kita juga akan mendengar Rasul Paulus mengajak, bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Karena ajakan bersukaria dan bersukacita ini, maka hari Minggu Advent yang ketiga ini disebut juga sebagai hari Minggu Gaudete. Artinya hari Minggu bersukacita. Tema sukacita ini tentu tema yang sangat indah. Namun kita perlu bertanya, pertama-tama, mengapa kita diajak untuk bersukacita? Dalam bacaan pertama ditegaskan alasan bersukacita itu adalah karena Allah ada di tengah-tengah orang Israel. Karena pahlawan orang Israel ada beserta mereka yang memberikan kemenangan. Dan dalam surat Rasul Paulus, dia menegaskan alasan bersukacita itu adalah alasan karena Tuhan sudah dekat. Sampai 2 kali Rasul Paulus mengajak. Sekali lagi katanya, bersukacitalah. Dan alasan untuk sukacita itu adalah karena Tuhan sudah dekat. Saudara-saudari terkasih, karena ajakan dan tema sukacita ini, maka hari Minggu ketiga Advent ini juga mempunyai warna yang khusus. Bila ada warna itu, maka warna liturgi akan berwarna merah muda yang menunjukkan nuansa suasana sukacita. Maka alasan sukacita atau kegembiraan kita sangat jelas, karena Tuhan sudah dekat. Dan kegembiraan itu akan sempurna apabila kita sudah bertemu, merasakan kesatuan dengan Tuhan dalam keabadian. Di situ akan ada sukacita yang abadi juga. Maka pada masa Advent ini kita sudah diajak untuk bersukacita karena Tuhan sudah dekat. Karena pesta Natal secara konkret sudah juga semakin dekat. Dan karena kita siap kalau Tuhan kapanpun akan datang, dan karena itu kita bersukacita. Saudara-saudari terkasih, dalam Injil masih kita bertemu dengan tokoh Yohanes Pembaptis. Dia yang mengajak orang banyak untuk bersiap-siap dan menunjukkan tanda kesiapan mereka
dengan mempersiapkan jalan bagi Tuhan dengan hidup, yakni dengan rela bertobat. Dan pertobatan itu ditandai dengan memberi diri untuk dibaptis dengan air di sungai Yordan. Dan untuk lebih konkretnya, orang-orang bertanya kepada Yohanes, apa yang harus kami lakukan? Kita semua juga pada masa Advent ini pantas juga bertanya, apa yang harus kita lakukan dalam setiap segi atau status dari kehidupan kita. Kita perlu bertanya, apa yang harus kita lakukan? Yohanes mengajarkan pertama-tama untuk rela berbagi. Kalau ada orang yang mempunyai pakaian yang bisa dibagikan, hendaklah dibagikan kepada yang tidak punya. Kalau ada orang yang tidak memiliki makanan, hendaknya kita yang memiliki rela berbagi kepada yang tidak punya. Dan kepada para pemungut cukai yang ada pada saat itu bersama dengan Yohanes, ketika mereka bertanya apa yang harus kami lakukan, Yohanes berkata, jangan menagih lebih banyak dari yang ditentukan. Artinya, kita jangan mengadakan pungutan-pungutan tambahan-tambahan, pungutan-pungutan liar yang dapat menyusahkan orang lain. Bila kita kebetulan bekerja pada pelayanan seperti itu, cukuplah kita mengerjakan tugas kita sesuai dengan aturan yang ada. Berikutnya, para prajurit juga bertanya kepada Yohanes, apa yang harus kami lakukan? Dan terhadap mereka, Yohanes menjawab, jangan merampas, jangan memeras, cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Kepada pelayan-pelayan yang bertugas dalam keamanan, dalam ketentaraan, mereka punya gaji yang sudah diperhitungkan oleh negara cukup untuk mereka, maka cukupkanlah diri dengan apa yang kita wajib atau pantas terima dari pelayanan kita. Saudara-saudari terkasih, marilah kita bergembira, bersukacita dengan pengharapan bahwa Tuhan sudah dekat, bahwa kita sudah siap menyongsong kedatangannya. Dan sambil bersukacita menyongsong Tuhan yang sudah dekat ini, kita juga bertanya diri, apa yang harus kami perbuat demi menyambut, demi mempersiapkan diri kita sendiri akan kedatangan Adventus dari Tuhan yang akan kita rayakan, baik dalam Natal yang sudah dekat maupun untuk sepanjang hidup kita dalam persiapan dan kesiapan kita untuk menyambut Sang Mesias. Saudara-saudari terkasih, hingga di sini dulu permenungan kita kali ini. Sampai bertemu pada video-video berikutnya. Salam sejahtera bagi kita semua. Pace e bene. Jadi saksi setia